Kejadian itu bermula saat istri pemilik rumah mencium bau tidak sedap pada air di kamar mandi rumahnya. Air dari toren juga mengeluarkan busa. Dia meminta suaminya, Sutrisno, untuk mengecek toren air. Tanggal 26 Mei tahun 2024. Sutrisno mulai mencium bau menyengat pada Senin, tanggal 27 Mei tahun 2024. Bahkan kondisi air di rumah Sutrisno sempat berubah menjadi keruh, berbusa, dan lebih licin. Ketika mengecek toren, Sutrisno sempat melihat lalat hijau di sekitarnya. Ia semakin curiga ketika membuka toren karena ternyata bukan mayat cicak di dalamnya. Kok sebesar bantal. Sutrisno langsung menutup toren itu lagi, belum tahu benda seperti bantal itu apa. Sutrisno yang merasa aneh kemudian melaporkan temuan itu kepada sang mertua untuk ikut mengecek kondisi bagian dalam toren air. Setelah dicek ulang, keduanya baru menyadari bahwa yang ada di dalam toren tersebut terlihat ada telinga dan tato. Bukan bantal, melainkan sesosok punggung mayat pria. Penemuan mayat tanpa identitas itu langsung dilaporkan kedua saksi kepada ketua RW dan juga ketua RT setempat. Identitas korban diketahui bernama Devi Karmawan alias Depoy yang merupakan tetangga pemilik toren. Polisi menegaskan bahwa tidak ada tanda-tanda luka yang dialami Devi Karmawan alias Depoy. Mayat yang ditemukan di dalam toren air rumah warga di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Hal itu sudah didasarkan pada hasil autopsi yang dilakukan terhadap jasad korban. Kondisi mayat dan pakaian dalam keadaan basah, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Organ-organ dalam kondisinya telah membusuk. Kematian tak wajar dialami Devi Karmawan 27 tahun. Yang ditemukan tewas membusuk di dalam toren di Pondok Aren Tangerang Selatan, menyisakan duka mendalam bagi sang ibunda. Darmiati 55 tahun. Sebagai ibunda, Devi Karmawan curhat pilu setelah anaknya menghilang hingga ditemukan tewas dalam toren air. Darmiati mengatakan bahwa putranya terakhir kali bertemu dengan dirinya pada Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024 malam. Saat itu, Devi sempat berbincang bersama Darmiati di dalam rumah yang jaraknya sekira 100 meter dari lokasi penemuan jasad korban dalam toren air. Devi pun sempat mengeluh tak enak badan dan meminta kerokan kepada ibunya. Dia juga sempat minta kerok karena tidak enak badan, kelaparan. Namun, permintaan Devi tersebut tidak dituruti sang ibu. Alasannya, saat itu Darmiati merasa lelah karena baru pulang kerja. Setelah itu, Devi pun pamit kepada ibunya untuk membeli kopi pada malam itu. Sejak saat itu, Devi tak pernah pulang lagi ke rumah. Sang ibu pun sempat khawatir, karena putranya tak kunjung pulang ke rumah setelah pamit untuk membeli kopi. Kekhawatirannya tersebut pun terjawab setelah mendengar kabar penemuan mayat di dalam toren di rumah warga pada Senin. Kemudian seorang kakak Devi mendatangi lokasi penemuan mayat dalam toren. Kakak Devi pun semakin yakin bila jasad dalam toren air tersebut adalah adiknya. Hal tersebut terjadi setelah kakak Devi melihat foto mayat dalam toren tersebut yang tersebar melalui pesan berantai di grup warga yang memperlihatkan ciri-ciri sang adik. Wanita itu pun tampak merengek kepada petugas karena ingin melihat wajah sang adik di tempat kejadian perkara. Karena lokasi yang sempit, polisi meminta agar keluarga menunggu di dekat ambulan. Kakak Devi pun diminta untuk menunggu di ambulan, untuk memastikan apakah mayat tersebut adiknya. Mayat pria itu pun dimasukkan ke dalam ambulan. Ini udah aman-aman. Kaltek siapa kira? Kaltek aja, pakai kaltek. Pengen gini. Itu videonya ya.
Wanita berhijab putih itu naik ke dalam mobil untuk melihat mayat tersebut untuk memastikan identitas sang adik. Hingga akhirnya ia membuka kancing kantong jenazah secara perlahan. Tangis wanita itu pecah, seolah mengisyaratkan bahwa mayat laki-laki itu benar adiknya. Karena tak kuasa menahan tangis, wanita itu pun terjatuh dan pingsan hingga dibopong warga sekitar. Hai, saya Buoni. Dan kamu, siapa?